Marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 19 Agustus 2024, hari Senin. Kita melanjutkan penjelasan parita. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas tentang paragraf yaitu nyatakananca sanggaho. Ya. Nah, sisa anawajani kamani ya di paragraf tersebut, tapi Bante pingin jelasin sedikit tentang yang nyata sanggaha itu, nyatakananca sanggaho. Kemarin kan dijelaskan bahwa artinya adalah mendukung atau membantu secara materi atau psikologis dari kerabatnya, sanak keluarga. Nah, sanak keluarga ini siapa? Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah bahas katanya 7 keturunan dari mama, 7 keturunan dari papa, 7 generasi ya. Nah, tapi bukankah di Anamataga Sutta ya, Buddha bilang, Naso bhikkhave sato sulabha rupo yo namata bhuta pubo. Tidak ada orang yang belum pernah jadi ibu kita, bapak kita, ya, anak kita, saudara kita. Selama di dalam samsara ini begitu panjang sehingga makhluk-makhluk itu setidaknya pernah jadi sanak keluarga kita. Nah, jadi mereka juga perlu support enggak? Perlu kita support, perlu kita bantu, perlu kita dukung. Nah, jadi kalau kita punya pandangan gitu ya, bahwa kita itu sebetulnya masih saudara ya, masih ada hubungan saudara, maka ya siapa aja kita bisa support. Ya sebetulnya membantu siapapun juga berkah juga ya, nggak hanya mensupport keluarga saja. Justru kalau ada pemikiran bahwa oh kita Chinese, dia bukan Chinese. Atau kita Palembang, dia Jakarta. Dia Makassar. Ya, kalau kita mengkotak-kotakan seperti itu, jadi apa? Apa namanya tuh chauvinis ya, chauvinis, narsis ya, akhirnya rasis. Jadi kita kayak membedakan satu sama yang lain itu malah jadi apa? Separatis ya, terpisah. Nggak ada kekeluargaan, nggak ada harmonis. Kayaknya selalu bilang yang penting marga Chang, yang penting marga Liu, apa ya. Padahal Buddha bilang semua keluarga. Jadi kalau kita mikirin semua itu pantas dibantu, semua itu masih keluarga sendiri, pasti lebih harmonis. Justru kalau kita membeda-bedakan begitu, cikal bakal masalah. Nanti ada kepentingan-kepentingan kelompok. Nah, di mana banyak kepentingan, biasanya banyak pergesekan, ya, banyak masalah. Jadi baiknya kita tidak usah pilih-pilih, ya, sama siapa juga kita tolong, hewan pun juga kita tolong, ya. Nah, sebisa mungkin. Nah, tapi
Ini menyangkut sama anawajja kama nanti ya, berkah yang berikutnya. Ya, jadi kalau namanya berkah, waktu dari awal kita sudah bahas apa yang disebut berkah. Kenapa disebut berkah? Karena bisa segala sesuatu yang meningkatkan kesejahteraan secara materi dan mental, ya, itu namanya berkah. Enggak cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ya. Nah, karena mendukung, membantu sanak keluarga itu bisa meningkatkan kesejahteraan, ya. Terus diri sendiri juga nanti jadi banyak relasi, banyak yang membantu, juga terkenal, ya, dihormati orang, dipuji orang. Itu juga akhirnya kesejahteraan pribadi meningkat. Makanya berkah. Nah yang berikutnya, anawajani kamani. Ya. Anawaja, ya, apa yang disebut sebagai anawaja? Sesuatu yang tercela. Ya. Tercela apakah oleh diri sendiri, tercela apakah oleh orang bijaksana, tercela oleh masyarakat, tercela karena misalnya merupakan salah satu pelanggaran yang sudah ditetapkan negara, pemerintah, raja. Nah itu tercela, anawaja. Jadinya tidak tercela, kebalikannya. Ya. Jadi melakukan sesuatu yang tidak tercela seperti ini, itu juga berkah. Ya. Jadi dijelaskan di Anguttara Nikaya ada 4 jenis orang. Ada satu orang, ya, pokoknya diri sendiri. Ya. Untuk kebahagiaan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Terus ada orang kedua, pokoknya semua untuk orang lain, saya menderita enggak apa-apa. Ya. Terus ada lagi yang ketiga, enggak peduli sama sekali, ya. Diri sendiri juga enggak peduli, orang juga enggak peduli, ya. Jadi ada juga orang seperti itu. Yang keempat adalah orang yang mementingkan kepentingan pribadi dan juga orang banyak. Yang mana yang paling bagus? Yang keempat. Yang kedua? Iya. Jadi dulu Bante juga sudah pernah menjelaskan di kelas Kamadhana, ya, waktu menjelaskan tentang metta. Latih metta dikatakan berhasil pada saat kita sudah tidak pilih-pilih siapa yang kita kirimkan metta. Diri sendiri juga bisa, orang yang kita cintai, orang yang kita hormati juga bisa, orang yang tidak kita kenal netral, ya, juga bisa, bahkan ke musuh yang orang kita tidak suka juga bisa. Nah justru itu namanya baru metanya universal. Ke hewan juga bisa, ke dewa juga bisa, manusia juga bisa. Nah dijelaskan begini, ada 4 orang, ya, duduk di satu tempat. Nah terus 4 orang ini adalah diri sendiri, terus orang yang kita hormati, orang yang tidak kita kenal, yang satu lagi musuh kita. Tiba-tiba ada pembunuh datang. Berempat ini ditangkap, ya. Terus nanti dibilang bahwa kalau ada satu yang mau berkorban, yang 3 lolos, enggak dibunuh, 1 dibunuh. Ya. Nah ditanya ke diri sendiri, yang mana yang buat kamu? Ya? Kamu pilih mana di antara 4 orang ini? Nah kalau memang orang punya metta, karuna, mudita, upekha, ya, dia ndak diri sendiri, Cik. Oh, ndak milih yang lain tapi biar diri sendiri berkorban gitu ya. Nah tapi itu katanya tidak punya metta sama diri sendiri. Nah kalau bilang bahwa itu musuhnya, ya, nah, dia aja tuh jahat tuh. Nah, jadi berarti ndak ada metta juga sama musuh. Nah, kalau memang orang punya metta yang universal, ya, dia tidak pilih. Dia pun nggak bisa mengorbankan dirinya sendiri, dia juga nggak ngorbanin musuhnya. Nah itu baru metanya sejati universal. Kalau dia ngorbanin dirinya sendiri, dia nggak
mementingkan kepentingan dia. Dia tidak ada meta sama dirinya. Gitu ya. Nah, jadi justru di mata awam ya, kebanyakan orang berpikir, wah harus jadi pahlawan dong Yunda. Supaya yang lain lolos, biarkanlah diri sendiri menderita ya, demi orang lain. Tidak bisa begitu. Ya. Terus kalau kita belajar dari pengalaman hidup Bodhisatta selama mengumpulkan parami, coba kita lihat ya. Selalu juga mementingkan kepentingan diri sendiri loh. Meskipun ya kelihatannya kayak ya mau potong-potong lah, anakku ambillah gitu ya. Tapi semua untuk apa sih? Untuk ngumpulin kualitas kan, kualitas batin, ngumpulin parami. Nah, kadang bahkan dia nggak berpikir orang itu beneran kebantu nggak ya, atau bahagia nggak setelah dia bantu. Dia enggak. Kadang-kadang musuhnya sendiri yang mau bunuh dia, habis dia bantu, malah mau bunuh dia lagi. Pun dia bantu lagi. Jadi mikirnya nggak keluar. Kalau bisa sih ya orang lain juga kebantu, diri sendiri juga ngumpulin parami. Ya, tapi kadang-kadang meskipun kita bantu orang respon positif enggak? Enggak, malah kena ngomel. Kamu ngapain urusin saya? Kamu urus diri kamu sendiri. Jadi kadang niat kita baik, tapi nggak selalu ditanggapi baik sama orang lain. Terus kadang kita melakukan kesalahan, kita minta maaf enggak? Kita minta maaf, terus orang enggak selalu mau maafin dah. Terus kalau orang enggak maafin gimana? Yang penting niat kita kan udah baik toh. Niat kita udah baik, orang maafin enggak maafin enggak apa-apa. Terus gimana soal karma kita? Ya namanya karma kan, kalau kita udah nyakitin orang, itu udah terjadi. Nah waktu kita minta maaf, karma kita itu agak ringan aja. Ya. Nggak menghalangi pencapaian, nggak jadi bikin kita terlahir di alam penderitaan. Tapi namanya karma buruk ya sudah terjadi, apa boleh buat. Cuma kita ngeringanin aja. Nah masalah orang maafin kita, nggak maafin kita bukan berarti nggak jadi ringan gitu ya. Nah itu. Nah, jadi kalau masalah orang happy atau ndak happy waktu kita tolong, maafin atau ndak maafin waktu kita minta maaf ya, itu udah urusan dia. Yang penting dari kita. Kita niatnya sih baik, supaya balik normal, balik harmonis lagi. Tapi dia ndak mau, ya apa boleh buat. Kita pun udah memikirkan kepentingan bersama. Dia bahagia, saya juga bahagia. Tapi kalau dia ndak mau bahagia, ya yang penting saya bahagia. Bukan egois. Karena kita sudah berusaha mikirin dia nggak peduli. Nah jadi kalau ngumpulin parami seperti ini, baru kita ada bahan bakarnya. Karena apa? Selalu ngelihat ada manfaatnya melakukan kebajikan itu. Justru kalau kita hanya mentingin kepentingan orang lain saja ya, terus waktu mereka nggak menghargai bantuan kita apa? Sedih enggak? Sedih ya, kecewa, putus asa, ya. Bahwa diri sendiri nggak diterima dan lain sebagainya. Jadi itu bisa bahagia. Mana bisa kita lanjut lagi berbuat kebajikan itu? Udah cukup sampai di sini. Ingat kau. Ya. Jadi keinginan melakukan kebajikan pun udah surut. Ya. Nah, bagaimana ada bahan bakarnya lagi? Nah jadi tidak bagus kalau kita cuma mikirin orang lain. Selalu mengorbankan diri sendiri, merasa nggak mendapatkan apa-apa. Nah, kadang-kadang itu bukannya sesungguhnya kita tidak dapat manfaatnya, tapi karena pandangannya yang sering salah. Berpikir bahwa kalau saya sudah tolong orang, tapi orang malah marah gitu ya. Saya tidak dapat apa-apa. Enggak dong. Sebetulnya mah karma baik mah namanya nolong udah dapat karma baik kan. Nah, jadi sebetulnya tidak perlu berkecil hati. Nah, cuma kadang orang fokusnya ke eksternal kan, jadinya sering berkecil hati.
Nah, sebetulnya dengan kita setiap kali berbuat baik, pasti kita sudah melakukannya untuk diri sendiri. Nah, yang bisa memberikan kebahagiaan untuk kedua pihak itu tentu yang terbaik. Nah, tapi ada orang juga ya, ke diri sendiri juga tidak peduli. Artinya tidak berusaha mengendalikan diri dari ucapan perbuatan. Enggak juga ngumpulin kualitas-kualitas yang belum ada. Apalagi bantu orang lain. Nah, yang seperti ini ya disebut bahwa hidupnya itu gagal. Ya buang-buang waktu, hidup seperti mati. Nah, jadi ada orang hanya untuk dirinya sendiri aja. Nah, itu ujung-ujungnya dimusuhin orang. Ya kan? Hanya dirinya sendiri aja, orang lain gak peduli. Ya, akhirnya egois. Malah pelan-pelan gak sadar nanti ngumpulin kotoran batin. Hanya dana ke wihara sini aja, ndak usah ke wihara lain. Nah, gitu juga kan. Ya, hanya untuk kepentingan pribadi. Ya. Juga misalnya sesama umat nggak boleh ya menghalangi orang melakukan kebajikan. Si itu mau berdanai tempat lain. Jangan-jangan sini aja, sini juga banyak kok yang belum Nah, nggak boleh ya. Jadi kita nggak boleh menghalangi karma baik orang berbuah gitu. Kalau kita menghalangi nanti kita juga dihalangi. Nah, setelah gitu gimana? Kalau kita melakukan seperti itu, diri sendiri juga bahagia. Diri sendiri juga secara fisik bahagia, secara mental bahagia. Terus setiap kali kita melakukan kebajikan bukan mau sombong, bukan mau nunjukin ke orang-orang supaya kita tuh dianggap gitu ya, orang baik, bukan. Kadang-kadang tuh apa? Supaya orang bisa ikut beranumodana. Nah, kadang ya kita bantu perhatiin, kadang orang Medan juga banyak berpikir gitu. Udah ndak usah taruh nama, ndak usah taruh nama. Nah, itu nanti sombong. Iya sih, kan ada benernya juga. Kalau kita ngelihat nama kita, wah kita sombong, ya itu salah. Tapi waktu kita ngelihat itu nama kita ingat lagi, oh iya kebajikan. Saya pernah dana itu, happy enggak? Happy. Kenapa disebut sebagai tawara dana? Tawara itu kan sesuatu kayak permanen. Ya kan, bertahan lama, kokoh. Ya. Nah, kokoh itu memang kadang barangnya sendiri kokoh. Makanya umat-umat berbondong mau dana gedung ya. Wihara, sima, ya, jalan dan lain sebagainya. Tapi ada lagi yang disebut sebagai tawara dana, tapi bukan barangnya. Karena sesuatu yang selalu kalau kita ingat itu jadi menimbulkan kebahagiaan. Kadang disebut sebagai nica dana. Nah, memang sih kalau kita berdana gedung gitu ya, setiap kali lihat kan kita ingat, oh ini saya ikut dana dulu. Atau bahkan saya yang dana. Jadi sekali ngelihat muncul lagi kebajikan, sekali ngelihat muncul lagi kebajikan. Nah, tapi kalau sudah nggak bisa datang lihat lagi gimana? Ya diingatlah, gitu. Diingat terus pas ingat happy gitu. Nah jadi tapi itu nggak cuma untuk diri sendiri, orang lain juga bisa. Ya ngelihat kayak Bante pernah cerita kan di Myanmar ada wihara, bukan wihara, pagoda ya. Seluruh pagoda terbuat dari giok. Fondasinya aja dicor pakai batu giok. Tinggi. Gitu. Nah terus diukir, di kayak ada prasastinya gitu ya. Di gimana dia kumpulin giok, terus akhirnya dia danain ke negara bikin pagoda. Ngelihat itu apa orang jadi sombong? Enggak, orang ngelihat, ih ada ya orang begini. Di dunia ini gak mikirin duit ya. Dana sebegitu banyaknya. Jadi kadang-kadang tuh jadi ngerenung sama untuk diri sendiri.
saya sebagaimana ya? Orang begitu melepas, saya sudah lepas sejauh apa gitu. Nah, jadi di zaman dulu juga Bodhisatta itu ya, di kehidupan yang sebelum bertemu Buddha di Pangkara itu, siapa namanya? Sumedha. Ya. Sumedha dulu juga orang kaya. Ya. Terus pas dia mau meninggalkan keduniawian, dia buang-buang, bukan buang sih ya, bagi-bagiin kan dananya, hartanya. Banyak gitu. Di kehidupan-kehidupan lampau orang-orang kaya, ada yang kakak beradik ini, kayak siapa itu? Banyak ya, Jotika, Cakhupala, Thera, terus Bante di Mahasatipatthana juga jelasin kan, ada yang lari ke hutan, ya, tapi itu adik ipar berarti ya, adik ipar malah sewa pembunuh kan. Nah jadi dia lepas supaya mau jadi pertapa, supaya bisa hidup bebas. Nah, bahkan ada satu cerita itu, ini kayak istrinya ya, istrinya. Ini kayaknya Bodhisatta juga, Bante lupa ceritanya. Nah terus pas Bodhisatta bilang, iya ini semua untuk kamu, saya mau jadi pertapa. Terus istrinya bilang, hah? Dia bilang, ngapain? Oh, sampah dibuang orang masa saya mungut? Atau orang buang air liur saya ambil lagi air liur. Jadi sesuatu orang yang tidak mau tuh sampah bukan? Tapi kita mikirnya bukan sampah, ini duit. Makanya kita mau kan? Tapi untuk orang yang mau meninggalkan keduniawian, ini beban. Beban. Ini kayak sesuatu yang dia nggak mau. Nah, tapi orang istrinya juga nggak kalah bijak. Dia bilang apa? Masa orang buang saya ambil? Dia bilang, saya juga mau jadi pertapa. Dia bilang. Nah kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu kita bisa ngerenung waktu ngelihat orang-orang berdana gitu ya. Oh ya, orang berdana udah sampai segitunya. Nah kita mulai muncul hiri otapa. Saya sudah segimana gitu. Jadi kadang-kadang kita tempel nama itu ndak untuk siapa-siapa. Bukan supaya kita sombong gitu. Justru kita melepas supaya kita ndak sombong. Ya, tempel itu kalau kita lihat kita jadi sombong ya ndak pantas. Ya kalau gitu buat apa kamu lepas? Ya kan? Nah jadi waktu ngelihat kamu harusnya ingat bahwa oh ya dulu saya pernah melakukan kebajikan, ikut berbuat kebajikan gitu. Dan ini bisa menginspirasi orang lain juga untuk melakukan kebajikan. Terus apakah waktu orang ngelihat itu orang bilang, ih mentang-mentang kaya, dia dana ini. Itu mah di luar kita ya, orang mau mikir apa juga. Nggak bisa kita lolos dari celaannya. Ya, kalau orang negatif mah apa juga negatif. Nah jadi bukan untuk itu gitu ya. Makanya di Myanmar kalau kita lihat apa juga ada tempelannya. Di altar juga ada tempelannya. Nah, Buddha kita angkat di bawah ada donaturnya. Pintu, pilar semua ada. Buat apa? Ya buat itu. Semua biar bisa ikut beranumodana. Ya, siapapun yang berkunjung ya ngelihat itu happy. Nah itu kadang-kadang kita melakukan kebajikan supaya jadi contoh, supaya jadi figur, ya supaya orang bisa ikut berbahagia. Nah itu jadi berbuat bajik itu tidak pernah untuk diri sendiri saja. Ya. Orang lain pun juga bisa keciprat. Ya. Nah masalah nanti disukai orang, dihormati orang, dipuja dan dipuji, itu kita bilang apa? Produk sampingan. Itu bukan yang kita kejar, ya. Nah, tapi itu bonus-bonus. Oke, nah contohnya itu ya, di Dhammapada Atthakatha ada cerita tentang Magha. Ya, siapa Magha?
Saka. Ya. Saka dulu namanya Magha. Nah, kadang Saka juga dipanggil Magha jadinya ya. Nah, Saka waktu sebelum jadi Saka ya, berarti Saka yang sekarang sih udah kalau dari kehidupan Magha itu mungkin ini yang kedua udah. Nah, sebelum Saka ini dia juga Saka juga kan, tapi Saka yang dulu udah mati, jadi Saka yang baru. Nah sebelum jadi Saka itu dia Magha ini ya. Nah Magha kenapa jadi Saka ya? Karena dia tuh tinggal di satu desa namanya Macala, desa Macala. Nah di sana ada 33 kakak ya, keluarga. Nah dia juga di situ ya. Dia mengajar juga ya, dia juga menginspirasi semua penduduk desa itu untuk mengedepankan keharmonisan, kesejahteraan bersama. Nah akhirnya 33 ini pun juga ikut ajaran dia, ya ikut pandangan dia, juga akhirnya satu desa banyak melakukan kebajikan. Nah kita bayangin ya, satu desa kalau semua orangnya baik, melakukan kebajikan bersama, kuat pasti desa itu. Ya. Pasti jauh dari bahaya karena apa? Banyak melakukan kebajikan. Nah kadang-kadang kita dengar bahwa satu desa ada orang yang sangat dermawan pun juga desa itu udah banyak ini ya, banyak berkah kadang ya. Nah, terkenal jadi kan desanya. Ini karena kita ada di sini mungkin Saribu Dolo jadi terkenal. Kalau enggak mana ada orang tahu apa itu Saribu Dolo. Ya, nah, sekarang banyak orang tahu Saribu Dolo. Jadi gitu, apalagi kalau semua orangnya baik di desa itu ya. Nah, si Magha ini ngajakin apa dia? Ngajakin tanam pohon buat apa? Supaya jadi ada orang bisa berteduh, ya, orang berteduh. Terus bangun jembatan, ya. Tanah yang tidak rata diratain, ditambal. Nah, terus ada area yang belum ada jalannya dibikin jalan. Supaya apa? Ya orang keluar masuk mudah. Terus bawa barang dagangan mudah. Nah itu untuk desanya sendiri, untuk orang lain juga. Terus jadi bangun-bangun kayak fasilitas-fasilitas umum gitu. Ya. Bikin jembatan ya. Nah, terus perbaikin jalan, terus bikin pagar dan lain sebagainya. Jadi selalu berpikir bagaimana supaya orang itu nyaman, mudah. Nah awalnya dari desa dia, terus belakangan ke desa lain, ke desa lain, ke desa lainnya. Keliling terus melakukan kebajikan gitu. Bahkan apa katanya cuma sekedar misalnya ada ranting pohon jatuh atau batang pohon jatuh, nah itu digeser, dibersihin. Nah jadi kalau kalian lihat ya di jalan ada ranting pungut, buang ke kotak sampah ya. Itu pun juga berpikir apa? Nanti orang yang belakangan lewat tidak terganggu. Ya. Nah terus kalau ada daun yang menghalangi jalan, itu kan kalau orang naik motor kan kesabit. Sakit kan? Nah jadi kalian lagi santai kan, nah apa salahnya digeser ya. Nah itu pun juga sebetulnya kayak kontribusi kecil gitu, tapi bikin orang nyaman. Nah yang seperti itu. Kadang-kadang kita ngelihat ada tisu di jalan ya, kesetnya ya, compang-camping, kotor dan lain sebagainya. Nah itu sama aja. Ya, itu juga semua adalah meta mengembangkan kepentingan bersama ya. Mengembangkan meta demi kepentingan bersama. Nah, jadi karena kebajikan itulah ya, ternyata Purima Kusaladama, Pacimana, aku salanang. Ada orang yang iri. Karena apa? Areanya jadi aman. Terus jalan-jalan jadi bagus ya. Nah nggak mudah kan biasanya
Kayak perampok itu nunggunya di mana? Yang jalan rusak kan, orang udah kecelakaan baru di, ya kan, baru dipalak. Ya. Nah, jadi bandit-bandit itu mereka nggak suka nih rombongan Magha ini. Jadi sengaja ini cari-cari kesalahannya, fitnah, yang ngomong ke raja bahwa mereka itu mau melakukan kejahatan, memberontak dan lain sebagainya. Nah akhirnya raja pun juga nggak banyak mikir, raja nih ya, raja itu kurang bijaksana, ditangkap semua ya. Terus mau dihukum nih, suruh gajah katanya, pijak. Ditidurin, disuruh pijak katanya. Nah tapi Magha pun berpikir apa? Kita harus kembangin meta. Kembangin meta ke bandit-bandit yang laporin kita, kembangin meta ke raja yang tidak tahu duduk permasalahannya, yang salah paham. Kembangin juga ke gajah ini yang nggak tahu menau cuma nurut aja ya. Nah, kita kembangin meta ke 3 orang ini, terus juga selalu merenungkan kebajikan yang sudah kita lakukan. Ya, nah dia ajak teman-temannya gitu. Terus mereka semua mengembangkan gitu, apa yang terjadi? Gajah tidak berani pijak. Gajahnya teriak, oh lari dia. Jadi gajah pun juga menolak untuk menyakiti ya, orang yang tidak pantas disakiti. Jadi raja pun bingung, ini ada ilmu apa mereka ya? Apa makan obat? Jadi ditanya makan obat? Enggak ada obat katanya. Terus ada mantra. Oh, mau tahu mantra kami? Raja dikasih tahu mantranya itu meta ya. Mantranya itu merenungkan tentang kebajikan. Oh, raja pun jadi bangga ya, dia punya warga begini, dia juga mungkin malu juga jadi salah tangkap ya. Jadi dia malah kasih jadi kayak kepala desa gitu. Nah ini juga satu pelajaran loh. Kenapa sih kita sering dengar ya, raja-raja begitu ya, ngelihat orang dengar ya, orang punya kualitas dikasih kerajaan. Terus dengar ini ya, orang melakukan kebajikan dikasih jadi kepala desa, dijadiin ratu dulu kan ya, yang botak itu. Nah, kalau kita belajar ya, orang-orang zaman dulu memberi ke orang yang pantas diberi. Memberi atau memberikan kuasa ke orang yang pantas, yang memiliki moral. Ya justru orang-orang seperti ini yang kita bisa percaya. Ya, bukan orang-orang yang tidak bisa kita percaya. Jadi ini juga satu ya pelajaran hidup. Kita itu harusnya memberi tempat, kesempatan berbicara atau otoritas itu ke orang yang betul-betul memiliki moralitas, kualitas batin yang baik. Ya hati-hati itu. Di dunia ini sudah kayaknya aji mumpung ya, mumpung ada yang mau kasih. Itu kayak apa? Yang penting masalah beres. Nanti akan ada masalah atau enggak nanti pikir. Gitu ya. Itu orang nggak pikir panjang zaman sekarang itu ya. Mumpung ada yang mau kasih. Nah kayak begitu ya, itu pasti sedikit cepat atau lambat ya akan jadi masalah. Nah, oke. Terus itu anawajani kamani. Jadi kalau di antara berkah-berkah yang lainnya kita lihat bahwa di sebelumnya itu apa? Mata pitu upadhana upudadarasa sanggaho anakula cak kamanta ya. Itu perihal apa? Iya nggak apa-apa, Banti mau bahas yang itu. Jadi yang anakula cak kamanta itu artinya waktu berusaha kan dia bebas dari malas dan lain sebagainya ya. Nah itu juga kusala, itu juga kebajikan. Jadi intinya harus rajin. Ya. Nah terus Dhammacarya juga itu apa? Melakukan
dasa kusala kamapatha ya. Nah, terus di sebelum-sebelumnya untuk tidak melakukan akusala kamapatha ya, akusala. Nah, yang ini lalu pengelompokan yang terpisah dari mereka. Contohnya yaitu melakukan pelayanan. Ya. Kalau dana udah disebut. Ya. Jadi yang ini nggak termasuk dana, meskipun dana juga kebajikan, tapi di sini melakukan pelayanan ya yang tidak mementingkan kepentingan pribadi. Oleh sebab itu jadi tidak tercela. Kadang kalau kita hanya mentingin diri sendiri kan tercela tuh. Ya. Bisa dicela orang. Nah, semua kebajikan lainnya ya yang tidak tercela, juga yang mementingkan kepentingan bersama itu anawajani kamani. Ya. Nah, paragraf berikutnya masih ada waktu? Ada. Waktu sih ada ya. Terus paragraf berikutnya Pak. Arati wirati papa majapana ca sangyamo apamado ca dhammesu etang manggalam utamang. Nah, arati wirati papa, menghindari atau menjauhkan diri dari ketidakbajikan atau kejahatan. Terus majapana ca sangyamo itu kayak apa ya, mengendalikan diri perihal minum-minuman keras ya yang memabukkan, nggak cuma minuman tapi semua makanan juga ya yang bikin lalai, lengah, lemot ya. Terus jadi hilang kesadaran. Apa madoca dhammesu. Nah, ini apa? Perihal hal-hal yang baik itu tidak lengah. Apa mada. Nah, ini adalah berkah. Nah, kadang-kadang berkah ini bisa jadi 3. Satu paragraf ini ada 3 berkah ya. Yang pertama tadi menghindari kejahatan, yang kedua mengendalikan diri perihal hal-hal yang memabukkan, yang ketiga tidak lengah berbuat kebajikan. Ya. Nah, 3. Tapi ya kadang-kadang arati, wirati, papa itu dipecah 2. Arati papa, wirati papa, itu ya jadi 2 berkah. Nah, kalau misalnya paragraf ini kita pecah jadi 4 berkah. Nah, jadi yang mata pitu dulu yang Bante pernah jelasnya, mata pitu mendukung papa dan mama itu, nah itu dijadiin 1 orang tua gitu ya. Nah, jadi tetap ujung-ujungnya 38 ya. Berkah di Manggala Sutta ini total 38 berkah. Nah, di sini arati wirati sebetulnya dia itu akar katanya sama katanya, ramu. Ya. Nah, ramu itu artinya menghindar, menjauhkan diri gitu ya, menjauh gitu. Tapi di depannya yang satu ada namanya prefix ya. Apa awalannya? Awalan a jadi arati. Kalau ada awalannya wirati gitu ya. Tapi sebetulnya dua-duanya sama. Nah, tapi karena di sini kok kalau sama kenapa diulang-ulang gitu ya. Nah, ada yang di Adhakata menjelaskan wirati itu biasanya pengendalian ucapan dan perbuatan. Ya. Kayak kita kan sama waca, sama kamanta itu kan wirati ya. Perbuatan baik benar, ucapan benar. Nah, kalau arati jadi yang mana dong? Pikiran. Nah, jadi kalau wirati itu perihal sila. Nah, kalau arati perihal mental batin. Ya. Jadi menjauhkan batin juga dari apa? Papa, ketidakbajikan, kejahatan. Nah, itu lalu jadi kadang-kadang bisa jadi 2 ya. Secara batin 1 berkah juga. Secara ucapan dan perbuatan juga berkah. Tapi kalau kita pikir lagi, kalau batinnya sudah jauh, apa bisa terucap dan berbuat ketidakbajikan? Tidak bisa, karena Buddha bilang apa? Pikiran adalah pelopor. Nah, makanya ya gabung aja lah, ya balik lagi gabung lagi. Ya tadi pisah gabung lagi ya. Nah, itu. Jadi itu dianggap 1 berkah lebih baik, jadi menghindari
kejahatan. Ya. Nah, gimana menghindari kejahatan lewat batin dan ucapan perbuatan? Kita bahas di pertemuan berikutnya. Marilah kita melakukan pelimpahan jasa. Idang me punyam asawakaya waham hotu. Idam me punyam nibbana sapacayo hotu. Mama punya bhagam sabba satanam bhajemi. Te sabbe me samam punya bhagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu nibbana sapacayo hotu.